Ahli suluk berkata, ada 7 tahapan syaitan dalam menggoda manusia. 7 tahapan. Dan kita memerlukan 3 hal untuk menghadapi tahapan-tahapan atau godaan-godaan syaitan itu. 3 perkara atau 3 hal itu adalah ilmu, doa, dan berkawan dengan orang baik. Itu saja. Senjatanya itu aja. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana لسبيل الهدى وما كنا لنهتدي أن هدانا الله جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بالقدم والبقاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعروف بالسخاء والوفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل من في الأرض والسماء وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد. Tuan-tuan khalifah hadirin dan hadirat yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmah al-thaliyah min al-hikam al-'ata'iyyah qala al-imam al-'arifillah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Maka hikmah yang seterusnya berkata al-'arifillah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Kata beliau pada hikmah ini, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah الذي تطلب أمامك ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونالته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Tidak berkehendak semangat seseorang yang soleh itu, himmatus salik atau orang suluk, orang yang soleh, yaitu orang yang berjalan menuju Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sesuatu yang gaib, melainkan diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada kelihatan baginya keindahan alam,
melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur. Innama nahnu fitnah fala takfur. Baiklah hadirin sekalian, pada hikmah ini ada dua bahagian yang akan saya sampaikan. Ada dua bahagian. Bagian pertama, saya mulakan bahwa ada seorang hamba. Ada seorang hamba yang dulunya ia selalu berbuat jahat. Dia berbuat jahat. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, semua kejahatan dibuatnya. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi. Begitulah setan menggoda, sehingga bertahun-tahun dia bergelimang dengan dosa-dosanya itu hadis sekalian. Sehingga pada suatu hari hamba yang berbuat dosa tadi mendapat hidayah dari Allah, maka bertaubatlah ia dengan taubatan nasuha. Dia pun berbuat baik, dia taat dan lebih taat dari orang sekampung itu. Dia sholat, dia puasa, dia taat, selalu datang ke masjid, tidak pernah fasik. Maka datanglah lagi setan yang menggoda dia itu. Setan yang pernah menggoda dia itu datang lagi. Dan datangnya setan ini menggoda si hamba tadi dengan cara yang berbeda. Kalau dulu disuruhnya si hamba tadi minum arak, berjudilah, berzinalah, jangan sholat, jangan puasa. Gitu cara setan menggodanya. Tapi sekarang si hamba ini sudah taubatan nasuha, maka bertukarlah cara setan itu menggoda si hamba tadi. Dia tidak suruh lagi berjudilah, tidak. Maka dibisikkannya kepada si hamba tadi dengan perkataan alam tara kaifa asbahta. Begitu. Dipandai setan. Alam tara kaifa asbahta al-an, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan engkau sekarang ini? Sekarang engkau orang baik, taat, rajin sholat, puasa, engkau sudah menjadi orang yang terbaik di kampung ini. Dibisik oleh setan tadi. Apabila si hamba yang baik ini, yang sudah bertaubat taubatan nasuha, dia setuju dengan bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan. Setuju dia. Iyalah, kata dia, dalam hati, memang aku sudah menjadi orang baik. Setuju dia. Kalau dia bersetuju hadirin sekalian dengan bisikan-bisikan setan itu, sesungguhnya si hamba yang taat tadi sudah masuk ke dalam jurang yang lebih dalam dari jurang yang pernah dia masuk. Dulu berjudi, masuk jurang. Ini dia menjadi orang baik dan merasa diri baik, dia masuk jurang lebih dalam lagi dari jurang yang pernah dia masuk. Itulah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lau lam tudhibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik al-'ujbul 'ujub." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, jadi andai kata kita ini belum pernah berbuat dosa, berdosa ada yang tak berdosa ini dosa. Jangan pernah ada, jangan ditambah dosa. La khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalika al-'ujubu al-'ujub. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, aku
sangat takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi. Al-ujubu, al-ujub. Ujub ini bukan saja dia membinasakan amal, harta pun dibinasakan. Kenapa Qarun dia ria dan sombong? Karena ada ujubnya. Dia merasa harta itu hasil jerih payah karena kepandaiannya, dan dia tidak mau memberikan zakat kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta kepadanya. Tidak mau dia sombongkan diri karena ada ujubnya. Lalu apa yang terjadi? Orang ujub bukan amal saja yang binasa, harta-harta Qarun pun dibinasakan oleh Allah. Bahaya ujub. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Mata yakunu ar-rajulu musii'an?" Bila dikatakan seorang lelaki itu dia musii'an, buruk. Qalat idza dhanna annahu muhsin. Aisyah menjawab, bila dia merasa dirinya baik. Boleh dia merasa dirinya baik, dia orang buruk. Oleh karena itu, tidaklah elok kita membesar-besarkan ibadah. Bila ibadah kita besar-besarkan, nilainya menjadi kecil. Tetapi bila kita kecilkan ibadah itu, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pandang ibadah kita, tak terbayar kita surga dengan ibadah kita, surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan jangan dicari, tak boleh dicari. Kalau ada orang memuji kita dan kita senang dengan pujian itu, artinya ada penyakit dalam hati. Dan apabila kita membenci seseorang yang orang itu nyata benci kepada kita, termasuk ada juga penyakit dalam hati. Sandarkan semuanya kepada Allah. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat orang salaf ini, tuan-tuan sekalian, ini saya pernah ceritakan. Tidakkah kita ingat ada seorang hamba beribadah 60 tahun, 60 tahun beribadah siang dan malam, beribadah siang dan malam 60 tahun, berdoa pada suatu hari dan doanya belum diijabah oleh Allah. Orang alim berdoa, doanya tidak diijabah atau belum diijabah, dan Allah pasti ijabah. Maka berdoalah dia kali kedua, berkatalah dia seperti, ya Allah, dulu aku pernah meminta kepadamu, rasanya belum ada hasilnya. Maka tahulah aku, pahamlah aku betapa hinanya aku di sisimu. Maka Allah utus seorang malaikat, katakan kepada hamba-Ku itu bahwa perkataanmu tentang aku hina di hadapan Allah itu lebih suka dari ibadah 60 tahun. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli suluk berkata, ada 7 tahapan syaitan dalam menggoda manusia. 7 tahapan. Dan kita memerlukan 3 hal untuk menghadapi tahapan-tahapan atau godaan-godaan syaitan itu. 3 perkara atau 3 hal itu adalah ilmu, doa, dan berkawan dengan orang baik. Itu saja. Senjatanya itu aja. Ilmu, doa, kawan yang baik. Namanya suhbah. Bersahabat dengan orang yang selalu menunjuki kepada jalan yang benar. Namanya suhbah. Kalau saya bisa dilihat seperti itu. Ada 7 tahapan. Ini Imam Usari, kita yang orang Rasul tadi.
Tahapan yang pertama, datanglah si iblis tadi, setan tadi, mengajak, membisikkan kepada hamba tadi dengan perkataan kufur, kafir. Nampaknya hadis sekalian, kita selamat dari bisikan ini. Tapi ramai juga dari orang Islam yang murtad, kafir. Jadi apa ilmunya? Bila dikatakan dibisikkan kepada kita kufur, ilmu untuk menghadapi, mengatasi godaan ini. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Mengapa tidak aku menyembah kepada orang yang telah menciptakan aku? Allah. Selamat. Dan syaitan tidak berhenti, masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, syaitan menggoda, membisikkan kepada hamba atau kepada kita dengan perkataan la tuti' rabbaka. Jangan taati Tuhan. Karena kita tidak kafir, selamat, dia masuk tahapan yang kedua. Syaitan membisikkan la tuti' rabbaka. Karena engkau sudah Islam, maka engkau tidak perlu taat lagi kepada Allah. Tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Maka apabila ada bisikan seperti ini, maka ilmu untuk mengatasinya adalah, kalau aku tidak sholat, kalau aku tidak puasa, apa yang akan kubawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi maksud membisikkan itu bukan setan membisikkan yang bersuara. Bangkit kita jam 2 dibisikkan dongeng kita dilakukan. Bukan itu maksudnya. Jangan sholat bersuara. Oh, takutlah kita. Kan takut kita ada tiba-tiba suara. Bukan itu. Datang rasa malas tuh, itulah bisikan setan. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, itulah bisikan. Maksud dari bisikan setan. Bukan bisikan itu kita dengar suaranya, tidak. Kalau terasa malas kita, nah itu bisikan setan. Tahapan yang ketiga, hadirin sekalian, jadi selamat. Bisikan yang kedua kita selamat. Setan tidak berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Dia bisikkan lagi. Kalau begitu, beramallah di waktu tua. Beramallah di waktu tua. Kita kan tak mau, tetap apa namanya? Tetap beramal. Dia bilangnya lagi, kalau begitu ialah, kata setan, beramallah di waktu tua. Karena yang dipandang, yang dikira itu adalah di akhir umur, katanya. Oh, jadi kalau beramal di waktu muda, maksiat di waktu tua, neraka. Berbuat jahat di waktu muda, beramal di waktu tua, masuk surga. Beramal di waktu tua. Maka jawabannya hadirin sekalian, yang dipandang itu, bahwa umur itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan muda atau tuanya. Terkadang kita hanya sekalian, nantilah kalau sudah tua aku baru beramal. Tapi yang kita herankan, yang berkata ini seseorang yang umurnya sudah 60 tahun. Umur 60 tahun, nantilah kalau aku sudah tua, nanti aku baru beramal. Jadi kita tak tahu yang tua itu umur berapa. Dia ada pantangan, dia itu pantangan dalam, nanti kita akan pada pertemuan nanti selepas Ramadan nanti, pantangan dalam menunda-nunda amal. Yang keempat, tahapan yang keempat, syaitan berkata lagi, hadirin sekalian, kalau
engkau ingin beramal, kita kan tak mampu dari tetap kita beramal. Ya. Datang lagi membisikkan kepada kita, kalau engkau ingin beramal, beramallah segera. Iyalah kalau gitu, beramallah. Salatlah 1000 rakaat. Disuruhnya kita beramal banyak-banyak. 1000 rakaat itu Zainal Abidin, Habib Zainal Abidin salat satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Turun Rasulullah 1000 rakaat. Beramallah banyak-banyak. Tujuannya apa disuruhnya kita? Supaya kita bosan, supaya ibadah kita tidak sempurna dan tidak ada tumaninah. Maka ilmu untuk mengatasinya, hadirin sekalian, aku beramal bukan untuk cepat, tapi yang penting sempurna. Nanti terawihnya itu begitulah, ya kan? Boleh wasoli boleh, bukan tak boleh. Wasol boleh, tapi jangan terlalu cepat lagi. Kami terawih santai. Ya. Saya pun tidak lupa secepat mana terawih kita sih. Tak tahu nanti kita rasakan bersama-sama. Ya. Berita itu sampai itu, ya, sampai katanya, tapi saya tak tahu kadarnya itu. Tapi yang saya tahu tidaklah seperti yang di luar sana. 23 rakaat 7 menit. 7 menit. Nah, itu. Jangan maluin. Ya. Dia mu'tadil. Mu'tadil itu dia sederhana. Dia tidak cepat dan dia tidak lambat. Nah, jangan terlalu diikut kali seleo jamaah. Jangan terlalu diikuti. Ya. Tak boleh juga. Kalau jamaah ini dia ingin cepat, imam ini dia pilot atau nahkoda, dia menentukan semuanya. Selamat atau tidaknya jamaah ini ada di tangan imam. Kalau diikutnya selera jamaah ini, ya kan? Kalau ditanya 100 orang, 97% goma copet, ya kan? Goma copet. Pilot dia ada polisinya, insyaallah. Jadi sholatlah seperti itu, perbanyak sholat. Kenapa? Ada tujuannya, supaya ibadah kita tuh tidak sempurna dan tidak ada tumaninah. Makanya dalam mazhab Syafi'i perlu usalli fardhu maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu tuh apa? Untuk menguatkan hati supaya hati itu hadir menghadap Allah. Ini baru aja nusolli, entah apa boleh. Hebatnya syaitan. Baru kita nusolli, dan diganggu kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar artinya. Tapi di dalam solat kita yang kita ingat adalah bukan kemahabesaran Allah, yang kita ingat segala makhluk Allah yang kecil-kecil dari Allah. Padahal kita sudah mengaku Allahu Akbar, Engkau Maha Besar. Sebaik kita letakkan kedua tangan kita di atas perut kita ini, yang kita ingat bukan Allah. Makanya hadirin sekalian, kalaupun ada hadis mengatakan bahwa salat sunat subuh yang 2 rakaat itu pahalanya dunia dengan segala isinya, kita pun berbunga-bunga hati kita. Betapa besarnya pahala bagi orang salat sunat subuh. Niatnya usalli sunnat as-subh rak'ataini lillahi ta'ala. Begitulah niatnya, tidak ada qauliyah seperti ada ba'iyah. Kan begitu. Pahalanya dunia dengan segala isinya. Kita mesti ingat, pahala itu bagi sholat yang diterima. Bagian sholat yang diterima. Kalau kita baru angkat usolli, angkat tangan, letakkan kedua tangan, Allahu Akbar, yang kita ingat selain Allah. Makanya hadis sekalian, itulah di antara beruntungnya orang yang masuk suluk. Selalu saya sebut suluk ini bukan berarti saya promosi dan suluk. Tidak.
itulah yang antara menolong hati diri. Biar dia hati itu terjaga dia. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Sebab dalam kajian tasawuf Allah ini Maha nampak. Mustahil Allah tak nampak. Yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijab. Mustahil bagi Allah itu terlihat. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Macam saya, bila saya berlindung di sebalik ini, adakah saya tidak nampak? Nampak? Kenapa? Karena saya berlindung di sebalik yang lebih kecil dari saya. Bahkan Allah itu Maha Besar. Lalu tak nampak? Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Karena Allah Maha Besar. Allah Akbar. Tak nampak kita, makanya orang-orang yang sudah sampai ke tahap makom yang baik itu hadir sekalian, segala yang dilihatnya di situ ada Allah. Segala yang dilihatnya di situ Allah. Kalau kita melihat pokok boleh kita tengok. Mereka tidak, ada Allah di situ. Nah, itulah dia dilatih, dia namanya riyadhah. Riyadhah latihan. Nah, cuma konsepnya caranya berbeda. Lain orang lain cara mengajarkannya. Terkadang tidak diajarkan pun datang fuyudat pun. Limpahan datang dia. Tak ada mengajarkan. Oleh sebab itu jangan kita terlalu fokus pada itu. Masuk di dalam kampung contohnya, tak ada yang mengajar kita. Datang limpahan itu. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Itu ada di cerita itu. Tidaklah dapat saya sebutkan nama Syekh itu, dan saya lupa. Setelah dia meninggal dunia digantikan oleh Khadam. Khadam ini kalau baik dalam pandangan murid-murid yang lain tak layak. Tapi ketika meninggal si Syekh itu, ada Pak Yosef yang pengganti Khadam itu. Orang heran, tak yakin. Maka datanglah seorang imam besar, datang ke rumah si Khadam tadi itu untuk menguji kelayakannya, layak atau tidak menjadi seorang syekh mengganti Syekh Akbar tadi. Belum sempat ditanya Khadam itu sudah menyebutkan apa hal-hal yang ditanya dan menjawab beserta kitab-kitab. Tak boleh enteng juga gitu. Jadi itu yang keempat ya. Disuruhnya kita banyak sholat, supaya kita cepat sholat tidak sempurna. Kalau kita selamat dari rayuan atau bisikan ini hadir sekalian, syaitan masuk tahapan yang kedua. Dia berkata, kalau engkau perlahankan sholatmu, ya kan? Itu dia. Disuruhnya kita cepat, kita tak mau. Kita ada pun kita bertahan. Dia masuk ke tahapan yang kelima. Kalau begitu, engkau perlahankan sholat. Pelan-pelan waktu takbiratul ihram, mantapkan takbiratul ihramnya. Tunggulah. Kalau begini cara sholatmu, engkau akan dipuji oleh manusia. Kita pun tak beragam. Mulailah sebelum usul itu lama, tak punya tolak. Lama tolak. Kalau kita setuju dengan bisikan-bisikan itu bahaya. Dibawanya kita teriak, dibawanya kita ke sana. Maksud saya tadi, perlahankan sholat. Kalau begini cara sholat engkau, tunggulah engkau akan dipuji. Maka ilmu untuk mengatasinya, wahai setan, aku ibadahnya bukan mengharapkan pujian orang. Bukan itu tujuanku. Kalau kita sholat jam 9 pagi, ya sholat maksud sholat duha. Di tengah kita sholat, berbunyi telepon kita, diambil oleh anak kita umur 5-6 tahun. Assalamualaikum,
Waalaikumsalam. Di mana ayah? Ayah sedang salat duha. Hubung orang itu. Macam awam-awam. Karena orang tahu kita sedang salat duha. Di mana ayah? Ayah sedang salat duha. Esoknya kita salat subuh yang 9. Berbunyi lagi telepon. Ditanya di mana ayah? Ayah sedang salat subuh. Itu cepat-cepat menghabiskan salat, maka kepada anaknya. Kenapa kau bilang ayah dari salat subuh? Jadi ya bilangnya salat duha. Begitulah manusia. Begitulah manusia. Padahal juga begitu dia. Ya kan? Sama manusia itu malu. Tapi sama Allah tidak. Apabila kita selamat dari bisikan yang kelima ini, maka masuk kepada bisikan yang atau tahapan yang keenam. Setan berkata, kalau engkau beramal karena Allah ikhlas, maka engkau ini sudah wali. Itulah dia maksud tadi, hadirin sekalian. Ma'alat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadat hawadithul haqiqah alladhi tatlubu amama. Ini engkau sudah wali. Kau sudah wali. Kau sudah wali. Inilah maksud yang saya sebutkan pada mukadimah tadi. Apabila datang godaan itu, bisikan itu kepada kita hadirin sekalian, dan kita yakin setuju dengan bisikan itu, wali karunia. Terkadang kita pun, oh hebat Tuhan ini, ya kan? Tadi baru Tuhan ini sampai ke Pekenosah, hujan pun turun. Oh kita pun hati, ya kan? Belum disebut wali lagi, belum disebut wali lagi. Nah, hebat Tuhan ini. Tadi Tuhan Ta'ala yang bila sampai ke masa hujan betul. Terus berwali, dia mengaku dengan diri sendiri, aku lambat. Jadi kalau seorang hamba setuju dengan bisikan yang dibisikkan oleh syaitan tadi, engkau adalah wali, maka sesungguhnya dia orang yang taat beribadah tadi, dia telah masuk dalam jurang yang lebih dalam dari jurang yang pernah dia masuk waktu dia main judi. Jadi mereka-mereka yang berbuat maksiat ini jangan putus asa. Waktu dia itu perampok. Dokter biasa perampok, jadi kita perampok. Menjadi orang alim. Sebagian wali-wali dulunya begitu. Maka ilmu untuk mengatasi bisikan ini adalah tidak mungkin aku wali. Kan begitu dia. Tidak mungkin aku wali. Aku masih banyak dosa, mungkin taubatku belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sekalian ya. Jangan disebut wali itu. Ini hebat Tuhan nih. Baru bertanya tentang ikan tapak, udah tadi ikan tapak. Contoh lagi. Jangan, ini bahaya. Makanya kita binasakanlah kemuliaan itu dengan cara-cara yang masuk, yang boleh sesuai dengan diri kita. Makanya Umar bin Khattab itu bagaimana cara membinasakan kemuliaannya, orang sentiasa memuliakan Umar. Jubah dia ada 11 tampalan jahitan, 11 jahitan. Macam mana kita mempamerkan diri kita, yang mana jubah kita tak elok, bukan perhiasan. Barang tak elok tidak boleh dijadikan perhiasan.
biasanya barang mahal itulah yang boleh dijadikan perhiasan. Makanya kalau kita melihat orang berpakaian compang-camping, jangan berusaha dulu. Boleh jadi karena pakaian itu dia ingin membinasakan kemuliaan ada pada dirinya. Yang ketujuh, datang lagi dia. Syaitan datang membisikkan, untuk apa engkau beramal kalau engkau sudah ditakdirkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu apa? Sudah ditakdirkan ke surga. Maka ilmu untuk menjawabnya, aku beramal ini bukan untuk surga. Nah, itulah sampai begitu ya tuan-tuan sekalian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah saya sampaikan, kalau kita mengharapkan surga dalam kajian sufi dan tasawufnya, kita ini adalah makhluk. Surga itu adalah ciptaan kita. Kita ciptaan, surga ciptaan. Jadi kenapa kita yang diciptakan mengharapkan yang diciptakan? Sepatutnya kita harapkan adalah pencipta surga. Ilahi lagi fikir hafiyat 10. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Makanya dalam hikmah ini disebutkan, la tarhal min kaunin ila kaunin walakin arhal min al-akwan ila al-mukawwin fa inna ila rabbikal muntaha. Janganlah engkau menjelajah berpindah dari alam kepada alam yang lain, tapi berpindahlah engkau dari alam kepada pencipta alam. Jadi kita ini beribadah maksudnya bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan surga. Yang kita harapkan pencipta pahala dan pencipta surga itu Allah. Cuman makom kita tak sampai ke situ. Salah? Tidak salah. Tapi orang yang dekat dengan Allah mengharapkan surga tercela. Kalau makom kita kan minta surga. Yang kita harapkan dari sekolah SD minta surga, SMP minta surga, aliyah minta surga, universitas minta surga juga. Kita ingin di penghujung hayat kita, engkau lah yang kuharapkan yang Allah. Itulah jalan tentang surga. Jadi tak teringat lagi pahala, tak teringat lagi surga. Yang kita ingat pencipta segala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian pertama. Di penghujung terakhir, jadi ada 7 tahapan dari sekalian. Tahapan yang poin yang kedua ini adalah pentingnya. Apabila di tengah perjalanan kita beribadah tadi, artinya lulus kita 7 tahapan, kita dibisikkan oleh setan dan kita tahan, tidak patah pagar kita terus berjalan ke jalan Allah, tidak berhenti. Ada banyak tapi tidak berhenti, kita terus berjalan. Dan ingat, ketika di dalam perjalanan ibadah kita, semakin dekatnya kita dengan Allah, akan terjadi hal-hal di luar kemampuan akal manusia. Karena hebat ibadah kita siang dan malam, datang uang ke kita, dipandang orang kita, oh alim tuan itu. Datanglah orang-orang kampung untuk membawakan air. Tolong tuan, bacakan tuan, keluarga saya sakit, dibacakannya, diminumnya, sehat. Besok datang lagi orang, tuan doakan, tolong bacakan air, dikasih minum, sehat. Oh, dia pun goma ya. Ini sur dia orang bilang kan. Nah, sedang sur dia. Sampai ke tahap di dalam perjalanan seorang hamba itu dia melompat pagar yang tinggi. Kenapa? Keajaiban yang Allah limpahkan kepadanya. Bukan setakat itu, sampai ke tahap boleh berjalan yang sahih. Kalau amal itu boleh berjalan sahih. Oh, tak paham lagi kan? Ada. Baik. Apabila ahli ibadah itu senang dengan demikian, senang dia. Doanya kabul, boleh melompat tingkat yang tinggi, senang dia. Itu namanya ihtajab anillah, dia sudah tergelincir dari jalan Allah.
Awalnya dia mau beribadah, tapi dalam perjalanan ibadah diberikan keajaiban, dia berhenti pada itu salah. Teruskan, jangan hiraukan kelebihan-kelebihan tadi. Kalau kita suka, kita goma dan kelebihan Allah berikan pada kita, bahaya. Jangan berhenti, biarkan kelebihan Allah anugerahkan, terus berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya innama nahnu fitnah, kami adalah cobaan, ujian. Adakah berhenti atau terus berjalan? Jawabannya adalah teruslah berjalan. Jangan terpengaruh dengan keajaiban yang Allah limpahkan kepada kita karena ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.